Semakin semakin menarik nih, semakin penasaran kelanjutan ini Bang Aldi. Betul. Nah ini di dalam surat ini ya, surat Al-Fil ya, diabadikan tentang bagaimana Raja Abraham ini dihancurkan oleh Allah. Allah kirimkan Oke, jumlah yang sangat banyak sekali burung-burung oke. ababil yang membawa batu-batu yang dikabarkan melalui Dibawa dari neraka ya Bang Aldi. dari api neraka gitu, dari neraka. Nah, di mana di Raja Abraham ini membawa pasukan-pasukan yang banyak sekali gajah-gajah besar ya pada saat itu. Nah, di antara gajah yang paling besar itu ya gajah. Nah, gajah ini ada nama yang diberikan oleh Abraham, yaitu bernama Mahmud. Nama gajah itu. Nah, pemegang tali kekang gajahnya itu bernama Unais. Nah, ketika pasukan ini sudah bersiap-siap untuk menyerang kota Mekah, nah gajah ini kebetulan pas di apa ya? Tadi kita udah kisahkan ya, namanya si siapa? Salah satu pemimpin dari masyarakat Mekah yang tertawan bernama Zunafar. Nah, Zunafar ini kemudian dia berlari ke gajah yang bernama Mahmud ini, kemudian membisikkan kepadanya bahwasanya duduklah, hubruk katanya kan, jadi bahasa Arab itu hubruk, duduklah engkau wahai Mahmud, karena ini adalah rumah Allah gitu kan. Nah, ketika dibisikkan oleh Zunafar itu, gajahnya ini tidak mau untuk melanjutkan perjalanannya ke arah ke Mekah. Kemudian kalau dia balikin ke arah Yaman, dia mau gitu, tapi ke arah ke Mekah dia nggak mau. Nah, Masya Allah. dari Saya sampai merinding loh Bang Aldi, kenapa gajah saja dibisikkan ini rumah Allah gitu kan, dia nggak mau melanjutkan ke Mekah gitu. Tapi manusia sekarang banyak yang dibisikkan tentang kebesaran Allah ya, itu bahkan mereka menutup telinga Bang Aldi begitu. Dan saya sampai merinding seluruh tubuh ini Bang Aldi. Oke, lanjut Bang Aldi. jadi pas dibisikkan itu kan dia nggak mau. Gajah itu kan ibaratnya kalau ada satu pemimpinnya, kalau itu kita udah bisa atur, yang lainnya bisa ngikut gitu kan. Nah, ketika pemimpin dari gajah ini yang bernama Mahmud ini dibisikkan oleh Zunafar, artinya hubruk, duduklah wahai Mahmud gitu, karena ini rumah Allah gitu kan. Jadi ketika dibisikkan itu dia patuh, nggak mau dia untuk melanjutkan perjalanannya. Diusahakan oleh pasukan Abraham ini untuk menusuk gajah itu, kemudian bagaimana supaya mengakali supaya gajah itu tetap melanjutkan ke arah Mekah gitu kan, namun juga tetap tidak mau. Dan akhirnya gajah ini kabur gitu kan. Dari kisah kan seperti itu Mbak Nisa. Nah, akhirnya Allah kirimkan pasukan Allah, yaitu burung ababil yang membawa batu-batu kerikil, batu-batu kecil, kemudian batu-batu panas dari ini adalah dari api neraka gitu kan. Nah, kemudian apa yang menimpa dari pasukan bergajah ini, semua itu bagaikan ulat-ulat yang apa ya, ulat kering gitu kan, seperti ulat terbakar. Nah, itulah kisah awalnya kejadian yang disebut dengan Ashabul Fil, itu pasukan bergajah di tahun itu. Nah, banyak juga dikisahkan bahwasanya Rasulullah lahir pada saat itu bertepatan di tahun gajah itu, sekitar 55 hari setelah kejadian atau peristiwa pasukan bergajah menyerang kota Mekah. Nah, pada saat itu di wilayah Yaman ya, dimana Yaman ini daerah kekuasaan raja dari Abraham ini. Kemudian dikisahkan estafet dari kepemimpinan raja selanjutnya adalah anaknya Raja Abraham, yaitu Masruk. Nah, Masruk nanti punya anak namanya Yaksum. Nah, di zaman Yaksum ini memerintah di wilayah Yaman, jadi ada seorang salah satu anak dari Rabi'ah bin Nasr. Kemarin kita juga kisahkan, kemudian ada Takban As'ad, kemudian ada Zunuwas gitu kan. Karena wilayahnya berhasil dikuasai oleh masyarakat Yaman ini, dikuasai oleh orang-orang dari negeri Habasyah, yaitu negeri Ethiopia ya.
Nah, kemudian dia mencari celah bagaimana supaya dia bisa mengusir penjajah. Ibaratnya orang-orang dari Habasyah ini kan penjajah di kota Yaman. Sebelumnya itu berada dari tangan kekuasaannya masyarakat Yaman gitu kan. Nah, ini juga relate dengan apa yang saya sampaikan melalui mimpi yang telah dikisahkan sebelumnya, yaitu mimpi Raja Rabi'ah bin Nasr kan, tentang kedatangan kaum dari negeri Habasyah yang berkulit hitam dari ke negeri Yaman. Nah, orang yang saya sebutkan ini adalah salah satu anak keturunan dari Raja Rabi'ah bin Nasr yang bernama Saif bin Ziyadzin. Saif bin Ziyadzin. Nah, beliau ini kemudian mencoba untuk mendatangi salah satu pemimpin yang berkuasa di wilayah kekuasaan daerahnya Romawi, Bizantium Romawi pada saat itu. Ya tentunya dari keluh kesah yang disampaikan, dia sangat, orang-orang dari Roma itu enggan kan, karena apa? Ya itu juga sama-sama penganut agama Nasrani. Nah, akhirnya Saif bin Ziyadzin ini mencoba untuk mendatangi salah satu anak-anak keturunan Raja Rabi'ah yang dulunya pada saat dia bermimpi, dia ungsikan, sebelum kita sudah kisahkan, beliau ungsikan seluruh keluarganya kan. Nah, termasuk salah satunya itu Nu'man bin Munzir, salah satu anak-anak keturunan mereka. Nah, akhirnya Saif bin Ziyadzin ini menceritakan kepada Nu'man bin Munzir bahwasanya bagaimana supaya wilayah kita, daerah Yaman ini untuk segera mengusir para penjajah, yaitu orang-orang Habasyah. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya dari Nu'man bin Munzir ini, karena sangat erat sekali hubungan antara raja dari Nu'man bin Munzir ini dengan pemerintahan Kisra pada saat itu, pemerintahan dari Persia. Nah, akhirnya mereka adukan ke raja yang berkuasa di Persia, yaitu rajanya disebut dengan Kisra. Nah, akhirnya menurut cerita yang disampaikan itu, orang-orang dari pemerintahan Kisra akhirnya mau membantu Saif bin Ziyadzin ini untuk mendatangi wilayah Yaman, mengusir para penjajah di daerah Yaman, yaitu orang-orang dari negeri Habasyah. Nah, ini terjadi pada saat ini cucu dari Abraham yang kita kisahkan tadi, Mbak Lisa. Jadi karena Abraham meninggal, akhirnya estafet raja itu dilakukan oleh anaknya, kemudian cucunya yang bernama Yaksum tadi. Nah, di masa pemerintahan Yaksum itu, datanglah orang-orang dari negeri Persia dan atas undangan dari Saif bin Ziyadzin ini. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan orang-orang yang di negeri Habasyah dan mengusir orang di negeri Habasyah tersebut. Nah, inilah selanjutnya artinya orang yang menguasai wilayah Yaman. Ini artinya penjajah kedua nih ceritanya, Mbak Lisa. Nah, penjajah pertama dari negeri Habasyah, yang kedua ini dari Kisra, dari Persia. Nah, juga nanti dikisahkan bahwasanya di zamannya, pada saat dia memenangkan dari kekuasaan dari raja-raja Habasyah ini, dari tangannya Yaksum. Kemudian ada seorang pemimpin mereka yang bernama siapa yang namanya, saya lupa namanya banyak banget ya, Mbak Lisa. Ya, saya aja mencatat nih Bang Aldi. Setiap Bang Aldi menyebutkan satu nama, saya langsung catat. Tapi saat Bang Aldi tanya saya harus baca lagi dari atas. Nah, kan yang diutus oleh Raja Persia itu sebenarnya Hurmuz nama rajanya, pemimpinnya. Kemudian berhasil menguasai wilayah Yaman dari kekuasaan tangan dari orang-orang Habasyah. Nah, di zaman pemerintahan Hurmuz ini, kemudian lanjut estafetnya kepada anaknya yang bernama Tuzuban, kemudian lanjut kepada Bazan. Nah, Bazan ini di zaman Rasulullah nanti, ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, kemudian mengirim seorang delegasi untuk supaya orang-orang dari Persia ini menganut agama Islam kan. Akan tetapi apa dilakukan oleh raja dari Persia ini, mereka membunuh delegasi yang dikirim oleh Rasulullah utusan tersebut. Bahkan dia berusaha untuk merobek surat yang dikirim oleh Rasulullah itu. Nah, jadi setelah informasi ini sampai kepada Rasulullah, bahwa sebentar lagi kerajaan Persia ini akan dirobek-robek seperti dia merobek suratku, kata Rasulullah. Oke. Dan akhirnya silakan lanjut Bang Aldi. Dan akhirnya itu terbukti kan kejadian bahwasanya Muslimin berhasil menaklukkan Persia di bawah seorang kesatria yang luar biasa, itu Khalid bin Walid kan.
Gitu balik. Bahkan saya juga pernah mendengar utusan Rasulullah itu ada yang dibunuh waktu mengajak pemimpinnya untuk memeluk Islam ya Bang ya. Betul. Nanti dibunuh oleh Raja Persia. Jadi Bazan ini di zamannya Rasulullah nanti dia kan juga mengutus delegasi beliau untuk mengetahui siapa sebenarnya, bagaimana itu Rasulullah itu seperti apa gitu kan. Betulkah beliau ini seorang nabi ya? Seperti yang berdapatkan informasi dari kitab Injil dan Taurat gitu kan. Nah akhirnya dia mengirim delegasi dan menyampaikan kepada Rasulullah, dan kemudian disampaikan bahwasanya engkau diundang Rasulullah untuk datang ke Persia gitu kan. Nah, setelah bertemu dengan Rasulullah, delegasinya ini menyampaikan. Nah, Rasulullah juga menyampaikan kepada mereka bahwasanya, maukah engkau kutunjukin tentang agama apa itu, agama Islam. Kemudian berdakwahlah Rasulullah kepada delegasi tersebut, dan akhirnya disampaikan kepada yang mutus, yaitu Raja Bazan. Nah, pada akhirnya Rasulullah mengatakan, nah di malam ini bahwasanya jika seandainya Tuhanku bisa mengalahkan Tuhanmu, maksudnya Kisra ya, raja yang berkuasa di Persia itu. Kalau dia Allah Tuhanku bisa membunuh Tuhanmu, apakah engkau mau masuk agama Islam, kata Rasulullah. Nah inilah yang membuat pada akhirnya Bazan ini sangat takjub dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu benar, ternyata untuk setelah di cross check, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, bahwasanya raja itu mati di malam itu ketika Rasulullah sampaikan. Nah, pada akhirnya Bazan ini meluk agama Islam ini di zaman setelah Rasulullah mengutus delegasinya untuk meluk agama Islam, dan nanti juga berlanjut kepada anaknya Bazan. Nah, kemudian di daerah ini juga ada nanti seorang yang mengaku seorang nabi yang bernama Aswadul Unsi. Nanti insya Allah nanti akan kita kisahkan. Jadi bukan Musalamah al-Kadzab aja, tapi ada Aswadul Unsi namanya di wilayah tersebut.